Shalom, selamat pagi, jumpa kembali dalam acara Wisdom in the Morning, yaitu renungan subuh. Buat Bapak Ibu Saudara diberkati, mari beberapa menit saja kita bersama, ikuti sampai selesai ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami sudah persiapkan, biarlah Roh Kudus memimpin hamba-Mu, bahkan pendengaran, bahkan seluruh umat dimanapun, melalui YouTube, melalui media yang lain. Biarlah berkat-Mu atas kami semuanya, dan nama-Mu ditinggikan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman. Haleluya, amin. Amsal 6 ayat 30 dan 31 saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Ayat 31. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan kepada yang menangkap. Bapak Saudara diberkati Tuhan, bahwa Amsal ini begitu indah saudara. Ini adalah firman Tuhan, pesan Tuhan dari Alkitab kita ini, yang memesankan bahwa orang yang mencari nafkah menggenapi kehidupannya bisa mencuri. Bahkan ketika dia mencuri dan tertangkap, dikatakan, apakah kau tidak malu? Karena apa? Karena semuanya yang kau akan kembalikan bahkan 7 kali lipat. Setelah 7 kali lipat, seluruh rumah kita isinya dirampas. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, apa sih sedang Tuhan sampaikan kepada Bapak Saudara dan saya? Tuhan sedang berbicara masuk dalam hidup kita. Dalam sanubari kehidupan kita, Tuhan tahu bahwa hari-hari ini dan dari dahulu sampai akan datang, orang sibuk mencari kehidupan, mencari kebaikan untuk anak, istri, untuk masa depannya, baik rumah, mobil, nama baik, segala macam, dan juga segala kekayaan. Itu tidak salah. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini, jangan hanya sekedar mencari itu. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini sedang menyampaikan kepada kita bagaimana sebenarnya mengisi kehidupan. Kecenderungan manusia untuk bekerja siang malam dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Ada yang sampai ke luar negeri, membangun perusahaan, itu tidak salah. Usaha yang begitu hebat untuk daging, untuk tubuh kita ini, harus disertai serta-merta juga dengan roh, dengan makanan untuk rohani kita. Bapak Saudara diberkati Tuhan, tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini butuh makan. Jiwa kita, roh kita butuh nasihat, butuh firman, butuh Alkitab. Karena roh Tuhan ada di dalam tubuh kita. Jiwa kita itu adalah perasaan, pikiran, kehendak kita. Kita ingin kaya, kita ingin maju, kita ingin merancang. Itu jiwamu, itu jiwa kita. Dan kalau orang marah, kalau orang mengecewakan kita, ini sakit jiwa, sakit hati. Tapi roh Tuhan, apabila ada roh Tuhan sama kita, maka roh itu akan mengendalikan jiwa kita supaya tidak lari melenceng. Hebat bukan? Begitu pentingnya supaya rohku, kata Tuhan, jangan sampai rohnya itu tidak dapat apa-apa, tidak terpelihara, tidak dirawat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini, dimanapun engkau berada, ada suatu ancaman bahaya yang Tuhan sampaikan kepada kita bahkan 7 kali. Bahkan di dalam adat istiadat orang Yahudi, orang yang mencuri, penggal tangannya. Kenapa? Karena kebutuhan. Dunia ini sedang berperang, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berbicara di dalam Alkitab ini bahwa Tuhan bisa memberikan apapun. Yang penting saudara mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan. Carilah dulu kehendak. Maka segalanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Dunia sedang memperebutkan itu, saudara. Dan bumi sedang semakin menurun. Pertumbuhan manusia itu adalah deret ukur. Deret ukur itu perkalian. 2 kali 4, 2 kali 2, 4,
4. 4 kali 4, 16. 16 kali 16 terus dia makin cepat. Tapi kalau untuk makanan itu bertumbuhnya adalah deret hitung. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 2, 4 tambah 4, 8. Sangat lambat sekali. Tetapi itu yang sekarang sedang dicari manusia dan manusia mencuri. Itu untuk daging kita, saudara. Tuhan sedang berbicara kepada Bapak, saudara, dan saya. Kalau begitu dahsyatnya kita berusaha untuk memenuhi kehidupan kita, Tuhan juga mau agar kita memikirkan kebutuhan roh kita. Kebutuhan roh kita itu apa, saudaraku? Kebutuhan tubuh kita tadi sudah jelas, jiwa dan rohku. Jiwa dan roh saudara. Jiwa dan roh saudara itu adalah sesuatu yang kekal nanti. Jadi nanti ketika masa pengangkatan, ketika masa penghakiman, yang dibawa itu adalah roh. Sedangkan tubuh kita ini akan sirna menjadi debu. Jadi daging yang begitu ini yang akan sirna, lalu kita kelola begitu hebat, tapi rohnya kurus tidak makan. Nah, bagaimana memberikan makan rohani kita? Itu yang sebenarnya Tuhan mau dari kita. Tuhan memberikan jiwa kita dan hati kita, merawatnya adalah dengan pertama berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Mintalah. Efesus 6 ayat 6 dan 7. Mintalah apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. Sampaikanlah itu kepadaku dalam doamu, kata. Jadi kita berdoa berbicara kepada Tuhan. Jadi kita bisa berbicara kepada Tuhan. Tapi kalau kita berbicara kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak berbicara? Tuhan berbicara melalui udara, angin, melalui tumbuhan, melalui alam ini. Tapi yang jelas Tuhan bicara melalui Alkitab ini, saudara. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kita berdoa berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui Alkitab ini. Jadi kalau saudara nggak baca, nggak melakukan telah atas Alkitab ini, dari mana bisa saudara mendengarkan? Kalau kita sudah berbicara dan Tuhan berbicara kepada kita dan hati kita, jiwa kita, amin. Bapak saudara yang diberkati Tuhan. Doa, penelaahan Alkitab, dan setia. Dan lakukan. Amin. Lakukan. Kalau kita di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Apa saudara? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Luar biasa ya. Saya satu kasih yang cocok padanan daripada kenapa manusia mencari segala sesuatu yang begitu lupa, tapi mengabaikan. Tapi lakukanlah firman-Ku, kata Tuhan. Ada contoh di Alkitab namanya Nabi Elia. Waktu itu kehidupan di daerah Timur Tengah sana begitu dikuasai kejahatan. Pesan Tuhan kepada Nabi Elia dikatakan, beritahukan kepada bangsa itu, beritahukan kepada umatku, bahwa mereka telah berlaku curang. Aku tidak akan turunkan hujan. Dan Elia berdoa supaya tidak turunkan hujan. Tidak turun. Dan terjadi bertahun-tahun tidak turun hujan. Orang kelaparan di mana-mana, tumbuhan mati. Tapi Tuhan berpesan kepada Elia, sudah, kamu beristirahat di sana. Kamu duduk di tepi sungai Kerit. Dan aku, kata Tuhan, akan mengirimkan roti dan daging. Di tengah-tengah kelaparan, Tuhan mengirim roti dan daging kepada Elia yang sedang duduk di tepi sungai Kerit. Minumlah dari sungai Kerit itu. Kenapa? Karena Elia melakukan firman. Jadi jangan takut, kata Tuhan di dalam Amsal, jangan takut sampai kau mencuri, apakah engkau tidak malu? Amin. Dikatakan di
di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Saya bacakan, Bu. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Nabi Elia. Hebat bukan? Tuhan memelihara kita. Lalu apa pesan Tuhan kepada Bapak Saudara? Amsal ini mengatakan, tubuh kita harus sehat. Tubuh kita harus makan. Kita kaya. Iya. Tapi itu bukan yang utama. Yang terutama adalah makanan rohani kita. Roh kita. Yang paling penting dari semua itu adalah roh kita. Tubuh jiwa roh kita. Tubuh yang menjadi tempat. Karena itu akan menjadi bekal untuk kehidupan kekal di surga. Dikatakan Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu jadi berlaku firman, jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari berdoa, telah Alkitab. Kesetiaan itu akan menjadi sesuatu yang diperhitungkan Tuhan buat kita sekalian. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menutup acara ini. Pesan Tuhan adalah buat setidaknya seimbang antara tubuh, jiwa, dan roh. Menyanyi, berdoa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Itu roh. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Penuhi roh kita. Jangan hanya mencari yang lain yang akan binasa. Banyak orang-orang yang sedang larut, sedang ketakutan, sedang terpuruk. Itu suatu ujian sementara. Itu proses pemurnian, pengudusan. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkannya. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doamu kepada Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Tuhan janjikan itu pasti. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun tidak menanam, tidak menuai, mereka makan tiap pagi. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu, atas bimbingan-Mu dalam renungan. Biarlah semua orang yang boleh mendengarkannya Engkau berkati. Supaya apa yang telah lalu Tuhan, yang telah lalai kami lalui dengan sepikiran, seenak pikiran kami tanpa mempertimbangkan perasaan. Hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati. Kami mau berubah. Kami mau mengambil waktu. Kami mau mempersembahkan waktu kami untuk Engkau. Dengan membaca, berikan kami kuasa, kuat kuasa-Mu untuk mengerti apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau pesankan dalam kitab kehidupan ini. Terpujilah Engkau, terima kasih para pendahulu kami yang telah mengajari kami, orang tua kami, orang-orang yang telah mengasihi kami, pendeta, setiap orang yang pernah berdoa buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati dimanapun Engkau berada. Ambil waktu, ambil komitmen untuk membaca Alkitab ini. Hanya itu saudara. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan share, silakan bagikan kepada orang.